Halo sahabat jari Pelawi Chess. Pernah dengar ataupun melihat permainan pertahanan Petrov? Pertahanan Rusia. Di sini teman-teman, Domaraju Gukes versus Jules Mozart. London Chess Classic 2023. Sangat brutal dan taktikal yang diperlihatkan salah satu dari pemain. Lawannya dibuat tak berdaya, apapun langkahnya, tetap menjadi dilema untuk langkah berikutnya. Siapkan konsentrasi tinggi, saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Tapi sebelumnya, teman-teman harus subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini, Domaraju Gukes memegang buah putih, memulai dengan pion E4, Jules Mozart, pion E5, Gukes kuda ke F3, Mozart kuda ke F6. Terlihat pertahanan Petrov atau pertahanan Rusia. Putih pukul pion dengan kuda, hitam mengancam kuda. Kuda kembali mundur ke F3. Langkah rumusan, hitam membalas juga memukul pion. Biasanya putih bisa memainkan pion D4 ataupun pion D3. Kali ini Domaraju Gukes kuda ke C3 mengajak pertukaran. Dan di sini teman-teman diiakan oleh Jules Mozart. Terjadilah penumpukan pion. Fungsinya ataupun keuntungan bagi Gukes, gajah petak hitamnya ataupun gajah petak putihnya sudah aktif ke depan. Permainan berlanjut, hitam gajah ke E7. Tetapi teman-teman, coba kita pelajari sebentar. Dengan kondisi seperti ini, pion pukul kuda. Mungkin teman-teman sering bermain dengan gajah ke G4, mengancam kuda. Putih mainkan pion H3. Dan di sini, apabila tetap gajah mundur mempertahankan posisi diagonalnya, maka menteri ke D5 mengancam pion B7 sekaligus mengancam gajah. Bisa juga dilanjutkan dengan gajah pukul kuda, menteri pukul gajah. Putih lebih unggul. Gajah terang dan gajah putihnya sangat aktif ke depan, sementara hitam belum melakukan apa-apa untuk perwiranya. Hal sederhana yang bisa diperlihatkan untuk teman-teman praktekkan saat bermain nanti. Kita kembali ke partai aslinya, hitam gajah E7 dan putih gajah E3. Persiapan rokade sayap raja telah disiapkan oleh Jules Mozart. Dan di sini Domaraju Gukes melakukan hal yang beda teman-teman. Menteri ke D2, jelas rokade sayap menteri. Setelah hitam, kuda ke D7, rokade sayap menteri tercipta di papan. Pasti brutal teman-teman. Rokade berseberangan, sangatlah taktikal. Kuda ke F6, gajah ke D3. Jules Mozart menciptakan peluang untuk bisa masuk serang dari kolom E. Penempatan benteng ke E8. Dan di sini biasanya putih bisa raja ke B1 atau benteng ke E1. Bisa juga pion ke H4 ataupun ke H3. Tetapi Domaraju Gukes pion A3 membuat semuanya seperti tidak biasanya. Langkah rumusan untuk pertahanan Petrov berubah. Pion D5 dimainkan hitam dan benteng ke E1. Penempatan gajah ke G4 membawa pion ke H3 dan terpaksa terjadi pertukaran, pion bertumpuk di lini F, tetapi unggul bagi putih. Dia bisa menguasai kolom G. Walaupun terlihat menteri mengancam pion, Domaraju Gukes membiarkannya. Penempatan benteng ke G1. Menteri pukul pion. Dan lihat, gajah ditempatkan ke D4. Pion G harus dimainkan satu langkah. Karena apabila itu diabaikan, anggap saja menteri mengambil pion yang diberikan secara gratis, maka jelas teman-teman, kalian pikirkan pause videonya. Apa yang bisa dilakukan oleh putih? Yaps, benar sekali. Memukul pion dengan benteng, mengorbankannya. Raja menyambut, tempo skak oleh benteng yang kedua. Di sini, kemanapun raja pergi, sangatlah berbahaya. Menteri H6 tewas. Apabila raja ke H8. Jelas teman-teman, menteri tempatkan ke H6. Walaupun benteng bisa melindungi, tetapi ada skakmat di H7.
karena gajah telah mengawalnya. Kita kembali. Ini dilihat jelas oleh hitam, maka dari itu pion G6 dimainkan. Putih, menteri ke F4, lalu kuda ke H5 mengancam menteri. Putih mengambil pion, dan hitam. Di sini memang sudah terciptalah posisi yang sangat kritikal. Setelah menteri pukul pion, gajah ditempatkan ke B5, mengancam posisi benteng, dan benteng tidak bisa bergeser karena dia melindungi gajahnya yang ada di E7. Maka dari itu, benteng ditempatkan ke C8, menteri pukul pion. Coba kita lihat ataupun kita berandai, kenapa tidak tempo skak, menteri ke F4, mengajak pertukaran, pasti disambut oleh putih. Setelah kuda pukul menteri, putih akan melangkahkan langkah spekulasi yang sangat aktif. Di sini teman-teman, bisa benteng ke E1, mengancam kembali gajah yang ada di E7. Pertukaran kualitas dimenangkan oleh putih. Maka dari itu, hitam benteng ke C8, menteri pukul pion. Benteng kembali mengancam menteri, menteri mundur ke A6. Permainan berlanjut dengan kondisi seperti ini. Benteng ditempatkan ke D8 dan gajah mengancam menteri. Menteri tempo skak ditutup sekaligus mengancam balik posisi menteri. Menteri ditempatkan ke E5. Langkah brilian putih memukul pion didapatkan secara gratisan. Kuda mengancam gajah. Gajah naik ke F3. Gajah petak hitam ditempatkan ke D6 mensupport menteri untuk mengambil diagonal. Berikutnya, benteng ke D2 merubah semuanya. Putih blunder. Kenapa teman-teman? Coba kita bandingkan. Dari awal dia sudah mulai mengepres permainan ataupun menguasai permainan. Di sini hitam mengambil keuntungan, memukul pion. Karena apa? Coba kita bandingkan. Andai saja tidak dimainkan benteng ke D2, penempatan mungkin bisa menteri ke D4, langkah terbaik untuk putih. Menteri pukul menteri, benteng pukul menteri. Apabila di sini kuda menghindar dan benteng memukul pion. Unggul 2 pion bebas, putih jelas pasti akan menang. Kita berandai tidak pukul menteri, tetapi menteri bergeser ke F5. Ada gajah mengancamnya. Menteri bergeser dan raja bergeser mengambil tim. Jika dilanjutkan, pion mungkin mengancam gajah, tapi terjadi pertukaran kualitas. Apa yang terjadi teman-teman? Dengan kondisi seperti ini, menteri akan pukul gajah dan tetap unggul 2 pion untuk putih. Itulah yang kesalahan yang dilakukan oleh Domara Jugukes. Tidak mengajak pertukaran menteri, tetapi dia memainkan benteng ke D2, membuat semuanya berubah, dan ini dimanfaatkan oleh Jules Mozart, memukul pion dengan gajah. Gajah tidak bisa dipukul. Apabila ini terjadi, maka menteri akan pukul pion. Ada ancaman skakmat di A1. Apa yang bisa dilakukan oleh putih dengan kondisi seperti ini? Mungkin penempatan gajah petak hitamnya ditempatkan ke D4. Hitam pasti akan memukul gajah. Malah putih kalah 1 pion. Kita berlanjut teman-teman. Domara Jugukes tidak memakan gajah, tetapi menaikkan benteng ke D4. Giliran hitam, tempo skak, raja naik ke D2. Ini yang dilakukan oleh hitam, melakukan serangan balik yang sangat berbahaya. Mengancam benteng, benteng mundur ke D3. Dan kali ini, dia mengorbankan gajahnya. Tetapi ada pion mungil mengancam benteng dan gajah. Benteng bergeser ke D3, pion pukul gajah. Menteri pukul pion, mengajak pertukaran. Tetapi ada spekulasi, benteng pukul benteng, pion pukul benteng. Hitam, langkah mematikan. Kalian bisa pause videonya. Yaps, penempatan kuda ke D4 mengancam gajah petak terangnya. Apa yang bisa dilakukan oleh putih? Dan di sini dia menyerah. Karena apabila dilanjut, menteri pukul menteri, tempo skak,
mengancam kembali menteri. Unggul 1 perwira, 100% kita menang. Tumara Jukes menyerah. Mungkin ada teman-teman berpikir, tidak memukul menteri, penempatan benteng ke E1. Tempo skak dilakukan oleh hitam, teman-teman. Dan apabila raja mundur ke D1, kembali skak. Raja naik, pukul benteng dengan benteng. Apa yang bisa diperbuat oleh putih? Jelas, dia harus memukulnya dengan raja. Dan apabila itu terjadi, kondisinya sama, teman-teman. Hitam unggul 1 perwira. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian bisa terapkan saat bermain nanti. Ucapan terima kasih dari kalian. Jadi Kelawi CS hanya mengharapkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berkelas dari pecatur dunia. Kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.